Hidup ini kada susah sebenarnya, cuma kadang-kadang memang kita ini dipaksa untuk umpat yang kayak begitu. Ya, berebut orang tuh, ngantri. Nah, ini. Nah, insya Allah kita jangan hindarin kalau ada usaha-usaha yang dimulai dengan memakai cara yang Allah haramkan. Hindarin. Banyak aja tuh usaha yang baik-baik juga, banyak aja. Banyak nggak? Banyak. Nggak harus yang haram-haram. Lalu berusaha tapi kita ini bergaulnya dengan orang yang baik. Jangan usaha-usaha tapi pergaulan dalam usaha itu sama orang yang buruk, sama orang yang jahat. Nah, ini akan jadi masalah juga kalau kita sama orang-orang jahat. Ke bawah gitu. Yang jujur pasti kena. Makanya kalau misalnya satu perusahaan isinya orang jahat semua, yang masuk ke situ menjadi orang baik satu, kira-kira yang menang yang jahat apa yang baik? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk dapat memperbaiki diri kita, memberikan kita kesempatan untuk dapat supaya kita lebih mengenal Allah lagi. Allah masih menggerakkan kita untuk dapat hadir di tempat yang penuh dengan berkah, di tempat yang penuh dengan kasih sayang Allah, di tempat yang dipenuhi dengan cahaya Allah, di tempat yang dipenuhi dengan ampunan Allah. Insya Allah dengan Allah kumpulkan kita di tempat yang penuh dengan kebaikan ini, Allah jadikan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang Allah cinta, Allah sayang, Allah ridha dunia akhirat dan diantaranya. Allah ampuni segala dosa-dosa kita dan semua orang yang terkait hubungan dengan kita. Dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang secara lahir maupun secara batin. Insya Allah, Allah kabulkan hajat-hajat kita semua, hajat dunia, hajat akhirat. Dan insya Allah dengan keberkahan ini majlis, Allah catat nama-nama kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita di dalam catatan nama-nama para penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah selalu kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa memberikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut juga kepada keluarga dan juga kepada para sahabat serta seluruh umatnya. InsyaAllah kita juga semua yang hadir ini mendapatkan syafaat, pertolongan sekaligus pengakuan dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat dan di antaranya pada amin ya Allah. InsyaAllah juga yang sahibul milad ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti kepada orang tua, yang berbakti kepada agamanya, menjadi anak yang nanti akan menjadi penerang bagi orang tuanya. InsyaAllah kita doakan kepada yang hari ini milad ini, semoga Allah kabulkan cita-citanya semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir, kita lanjutin lagi pembahasan kita. Insya Allah pada hari ini kita masuk kepada sarah yang kedua, yaitu kemarin sudah kita bahas yang pertama. Jadi jangan kita di situ dijelasin, jangan kita merasa atau bertumpu kepada amal seakan-akan itu gawe yang kita usahakan, yang mana pada kenyataannya kita tidak tahu. Ingat mau siapapun kita, ada anak Nabi, walaupun dia anak Nabi celaka. Ada istri Fir'aun kan bisa bayangin.
Fir'aun istri masuk surga. Bahkan diriwayatkan nanti di surga ini akan menjadi pendamping Rasulullah SAW. Padahal di dunia hidup menjadi istri Fir'aun. Jadi kita jangan terlalu bertumpu kepada hal-hal yang kayak begitu. Yang penting kita ikhlas, kita ridha dan apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita, insya Allah. Lalu yang kedua ini dijelaskan iradatuka tajrid. Jadi keinginanmu untuk tajrid. Apa tajrid? Tajrid itu untuk ibadah terus sama Allah. Jadi tajrid ibadah terus sama Allah tanpa memikirkan dunia. Jadi nggak usah usaha gitu. Ibadah, keluar rumah nggak mikirin lagi. Itu disebut tajrid. Ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab. Padahal Allah masih menempatkan dirinya pada maqam asbab. Apa asbab? Asbab itu yang memang pian ini harusnya masih usaha. Ya, jadi itu namanya asbab. Jadi ada tajrid, ada asbab. Lalu, nah ini minas sahawatil khafiyah. Ini termasuk sahwat yang samar. Itu termasuk sahwat yang jahat, nafsu yang jahat. Awas hati-hati, ini harus kita bedain. Ini kadang-kadang ada yang begitu. Ini nanti kita bahas lebih dulu. Wa iradatuka al-asbaba ma iqamatillah iyyaka fi tajrid ikhtiqatun min al-himmatil 'aliyah. Dan juga sebaliknya, keinginan kita untuk asbab, apa tadi asbab? Usaha. Asbab ini sebab. Jadi kita masih memerlukan usaha untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ini disebut asbab. Padahal Allah telah menempatkan diri kita pada posisi atau maqam tajrid. Apa tajrid tadi? Ya ibadah aja sudah. Lalu kita pindah tuh. Ini namanya juga yang demikian. Ini namanya kita turun peringkat. Padahal pada posisi tajrid itu udah tinggi. Pakai usaha lah. Pakai turun lagi ke asbab. Ini namanya turun peringkat. Turun pangkat. Nah, kayak begitu. Apa maksudnya? Sekarang kalau seandainya kita ini kembali kepada fungsi, untuk apa Allah menciptakan kita? Ini fungsi. Sekarang kalau ditanya untuk apa Allah menciptakan kita, tujuannya itu adalah semata untuk beribadah kepada Allah. Atau di lain tafsir itu disebut untuk mengenal Allah. Ini fungsi awal. Ini fungsi awal. Nah, kira-kira kita sekarang sudah sesuai fungsi belum? Nah, ini kita lihat dalam diri kita supaya kita nanti bisa mengetahui kita ini seharusnya pada posisi tajrid atau pada posisi asbab. Karena nanti akan ada tanda-tandanya tuh. Jadi gimana kita paham kita ini ada di posisi tajrid atau di posisi asbab? Kita ini ada di posisi yang harus terlalu beribadah atau memang masih harus berusaha. Kalau kita ini tidak kembali dulu kepada fungsi, maka kita akan bingung nanti. Jadi harus kita pahamin dulu. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada yang lain. Itu lain urusan kita. Urusan rezeki, urusan maut, urusan jodoh itu lain urusan kita. Surga, neraka itu lain urusan kita. Yang penting yang Allah perintah ibadah. Ini fungsi.
Kalau guru Bahir itu menjelaskan masalah ini dengan bahasa yang mudah. Diibaratkan handphone. Handphone ini fungsinya untuk main game, untuk lain-lain, bisa aja. Tapi fungsi utama daripada handphone itu adalah untuk komunikasi. Ya, misalnya kita lagi apa kan? Lagi buka YouTube pengajian bisa. Kalau itu juga. Buka misalnya kita lagi buka YouTube pengajian, atau ada telepon masuk, YouTube-nya berhenti dulu tuh. Karena ini harus kembali kepada fungsi Allah. Kita lagi dengerin musik, bisa nggak dengerin qasidah gitu di sini syair-syair? Bisa. Begitu kita lagi dengerin, atau ada telepon masuk, berhenti gitu kira-kira suara. Berhenti dulu. Nah inilah fungsi walaupun di dalam HP itu ada kamera, ada aplikasi-aplikasi yang macam-macam, banyak. Tapi fungsi utamanya itu adalah untuk komunikasi. Kita diadakan oleh Allah, fungsi utamanya itu apa? Beribadah kepada Allah. Walaupun di situ kita ada usaha, lihat ada kesibukan yang lain. Tapi di saat kesibukan yang lain itu masuk kita panggilan Allah, yaitu fungsi awal harusnya berhenti. Pada kenyataannya lanjut terus dulu, harusnya berhenti dulu kan? Ya. Nah kalau dari awal dari fungsinya ini aja kita sudah agak sedikit keliru, nanti kita akan susah tuh, nanti kita akan bingung. Mungkin pian ini sudah harus pada posisi tajrid, tapi karena tidak paham, pian masih asbab. Nah jadi nggak ketemu-temu tuh. Apa sih contoh tajrid? Binian tuh di rumah tuh, istri itu sebenarnya dalam posisi tajrid. Dia diam aja di rumah, melayani suami, ngurus rumah tangga segala macam, untuk kebutuhan makan segala macam, suami itu yang urus. Ya kan? Sudah cukup. Kalau memang sudah cukup pemberian dari suami, jangan ikut-ikutan asbab. Ini turun peringkat. Kalau cukup, kalau kalian cukup, ya silakan. Makanya nanti akan ada tuh penjelasan. Nah itu contoh guru misal yang kerjaannya sibuk hari-harinya itu belajar mengajar. Nah itu sudah dalam posisi tajrid. Jangan pakai ditambah usaha. Nah bingung buka toko segala macam. Ya, kalau memang karena apa? Karena kalau sudah dalam posisi tajrid, itu sudah pasti mutlak di dalam jaminan Allah. Tidak mungkin Allah, kalau orang sudah dalam posisi tajrid, diabaikan oleh Allah, tidak mungkin. Nah, sudah. Paham gak ada maksud di sini? Sekarang posisi kita di mana? Posisi kita ada di tajrid apa masih di asbab? Posisi yang harusnya ibadah terus atau harusnya masih dalam posisi usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Nah kita lihat. Jadi memang ada keterangan untuk posisi asbab. Apakah kita ini masih dalam posisi asbab atau ada? Ini ada 6 tanda. Ini harus kita perhatikan. Ada berapa tanda? 6 tanda. Yang pertama, nah, 6 tanda ini adalah di mana di situ tandanya Allah ridho. Kalau kita dalam posisi asbab.
Ini Allah ridho. Jadi kita jangan sembarangan ya. Kita hidup sesuai dengan apa yang Allah ridho. Bagaimana kita bisa tahu? Kita lihat 6 tanda tadi paling tidak. Yang pertama, usaha kita ini cukup untuk kita. Usaha kita cukup untuk kita, bahkan bisa membantu orang. Itu tandanya Allah ridho. Yang penting paling tidak cukup. Nah, ini kan sekarang masalahnya orang untuk dapat cukup ini susah. Ya? Jadi untuk dapat cukup susah. Akhirnya kurang terus. Nah kalau kurang terus berarti tandanya Allah kadar itu awas, hati-hati nih, makanya di situ wajib bersyukur. Lalu yang kedua, usahanya itu dia lakukan selama tidak memalingkan dia dari fungsi awalnya. Paham gak dia? Silakan usaha. Ini kita nih, ya di sini kebanyakan misalnya apa? Ke Bohuma misalnya, Bohuma ya, ke sawah. Silakan ke sawah, tapi jangan lupa dengan fungsi awal. Jangan sampai sawah tadi memalingkan pian dari mengingat Allah. Kalau sampai memalingkan pian dengan Allah, berarti itu tandanya Allah kadari. Makanya tidak akan berkah. Makanya di dalam ayat itu disebut istidroj. Tapi kalau seandainya kita ke sawah, di situ kita ke sawah, tapi tetap kita ingat sama Allah, fungsi awal kita ingat, berarti itu tanda pian ini jadi petani yang diridhoi Allah. Walaupun sedikit, insya Allah berkah. Nah, ini yang harus, itu apapun gawean kita. Mau ke pasar kan, apakah? Buka toko kan, apakah? Namanya usaha macam-macam. Itu berarti Allah di. Lalu yang ketiga, usaha kita ini tidak melalui cara yang haram. Paham gak? Ada di usaha harus pakai cara haram. Ada nggak? Ada. Mau usaha akhirnya minjem uang ke bank. Ada nggak? Pengen usaha, ya udah ngajuin pinjaman ke bank. Di bank sudah jelas ada riba tuh. Riba dibolehin atau tidak? Haram itu sudah. Nah, dari mulanya aja sudah haram, gimana mau dapat ridho? Makanya harus diperhatikan bujur-bujur. Ini caranya cuma gampang, cuma 2 doang. Tajrid, asma, cuma 2 aja. Cuman ini yang harus kita perhatikan, kalau seandainya kita mau usaha tapi memakai cara yang haram, nah ini berarti tanda Allah kadari ridho. Ridho kada. Ini sekarang udah mulai macam-macam juga. Mau dapat bantuan segala macam harus buka rekening dulu di bank. Mau nggak mau harus buka rekening di bank. Itu kan ada sekarang. Yang TV buka rekening nggak ada di bank. Padahal bank itu identik dengan hal yang, nah kita nggak boleh lagi milih banknya, ya kan? Bank ditentuin mereka dong. Kita nggak boleh nentuin sendiri bank yang kira-kira nggak ada ribanya, ada kan? Nah ini tandanya berarti di situ aja sudah memulai dengan cara yang Allah kadari. Makanya kita ini jangan udah hidup ini kada susah sebenarnya, cuma kadang-kadang memang kita ini dipaksa untuk umpat yang kayak begitu. Ya. Berebut orang tuh, ngantri. Nah, ini. Nah, insya Allah kita jangan
hindarin kalau ada usaha-usaha yang dimulai dengan memakai cara yang Allah haramkan. Hindarin. Banyak aja tuh usaha yang baik-baik juga banyak aja. Banyak nggak? Banyak. Nggak harus yang haram-haram. Lalu berusaha tapi kita ini bergaulnya dengan orang yang baik. Jangan usaha-usaha tapi pergaulan dalam usaha itu sama orang yang buruk, sama orang yang jahat. Nah, ini akan jadi masalah juga tuh kalau kita sama orang-orang jahat. Kebawa itu. Yang jujur pasti kena. Makanya kalau misalnya satu perusahaan isinya orang jahat semua, yang masuk ke situ menjadi orang baik satu, kira-kira yang menang yang jahat apa yang baik? Kita yang dikeluarin itu yang baik. Makanya jangan. Jadi harus kalau mau usaha cari partner, bisa partner kerjasama. Ini harus mencari orang yang baik, yang ngerti agama juga. Terus usaha ini jangan berhubungan dengan orang jahat. Sudah pasti gitu. Jadi kalau tadi kita ini bergaulnya sama orang yang baik, insya Allah akan terbawa baik. Yang selanjutnya jangan usaha ini di dalam lingkungan tadi orang-orang jahat yang tadi ulun bahas. Karena kalau ada dalam lingkungan orang jahat, nah korupsi nanti. Ya, yang atas korupsi mau nggak mau yang dapat jatah. Ya, udah deh tutup mulut aja, sumpah mulutnya. Banyak kan nih sekarang nih kira-kira. Ya itu karena usahanya berhubungan dengan orang-orang yang jahat, yang kagak mengerti agama. Akhirnya karena disitulah tanda Allah tidak ridho, keluar buru-buru keluar. Sudah. Nah ini yang ini juga yang penting. Usahanya harus dengan niat yang soleh, niat yang baik. Dia mau usaha, dia punya usaha harus punya niat yang baik. Jangan niat sugi. Niat usaha buat dapat rezeki. Nyari rezeki. Padahal rezeki itu ada yang halal, ada yang kalau cuma kita bahas rezeki doang, nah bisa jadi kemakan yang haram tuh. Makanya doanya ya Allah berikanlah kami rezeki yang halal. Kalau kita cuma mentok ya Allah apa namanya, murahkanlah rezekimu kepada kami, ya rezeki banyak, ada yang halal, ada yang haram. Jadi kalau ada kemakan yang haram, makanya muncul niat penting. Niatin usaha yang mengandung niat yang baik. Apa sih usahanya? Salah satu yang usaha niat yang baik di tanda-tanda Allah ridho. Pasti Allah akan mudahkan niat baik. Ya, kalau Allah ridho dia melakukan usaha itu tandanya atau niatnya baik tuh, mudah tuh. Pasti itu tanda Allah ridho. Misalnya ulun niat usaha agar bisa membantu sesama. Ya, bisa membantu sesama umat jangan bantu yang lagi musuhin Islam. Kalau begitu pada ikhlas saja, bingung. Ya. Membantu sesama orang-orang Islam. Contoh. Nah ini nih, kayak saya bulbe. Ini usahanya ikhtiar membantu orang. Niatin untuk membantu umat roh. Ada alhamdulillah, kadada alhamdulillah. Karena apa? Dengan niat baik itu sudah pasti Allah yang bisa memenuhi hajat niat kita hanya Allah. Sudah tuh. Makanya dia usahain. Yang pada usaha di luar, pada ke sawah, habis selesai pada melakukan hubungan dengan Allah,
ibadah, keluar jalan ke tempat usaha harus disertai dengan zikir, doa, berkah terus kopi. Ini namanya berkada. Nah, dia buka usaha biar sugih. Akhirnya nggak sugih, gila. Ya. Nah, sugih kagak. Akhirnya mulai deh tuh datang kawaran, udah ajuin aja pinjaman ke bank. Wah, salesnya cakep-cakep lagi tuh. Kalau ngomong mulut itu kayak kebanyakan makan cacapan, jadi orang bisa kena aja tuh. Ya, awas hati-hati. Dan pada intinya, kalau seandainya 6 tanda tadi ada sudah, itu tandanya Allah masih menginginkan dia di dalam posisi asbab. Jangan pindah. Lagi udah ada 6 pindah. Belum harus ibadah juga. Nah, ini namanya nafsu. Seakan-akan tidak percaya kepada apa yang sudah Allah tetapkan. Kalau ada, makanya gini, usahanya, dimulai dari sini usaha. Ini Allah kadari, pindah lagi yang ini. Allah kadari, pindah lagi kayak ini sudah terus sudah pindah-pindah, nah mentok sudah, nah tajrid sudah. Ini dia, jadi jangan kita hanya baru satu, tahu-tahu udah nyerah. Jangan. Coba lagi yang asal baik, mungkin dengan 6 tanda kan, niat baik, ya kan, terus apa lagi tadi, bisa membantu orang lain, cukup, gitu. Nah kalau nggak cukup juga, bahkan malah jadi kurang, ya coba usaha lain. Kalau usaha lain masih juga ada, coba. Sampai mentok udah, semua udah, yang baik-baik ini udah. Nah sudah. Berarti di situ Allah menginginkan dia ini dalam posisi tajrid ibadah. Tajrid di sini juga punya tanda. Jangan biar metodenya ibadah aja nanti. Tinggal duduk, datang aja itu kebutuhan cukup. Akhirnya kalau misalnya kayak begitu orang pengen tajrid juga ada. Satu, di saat dia melakukan ibadah, saat Allah memenuhi kebutuhan. Begitu. Coba begitu. Dia mantan. Wiri ibadah sholat, itu kira-kira Allah memenuhi kebutuhan dia atau kada? Kalau memang kada, berarti bukan posisinya. Terima dengan masih dalam posisi harus dalam asbab. Jangan maksa dan lapar gini udah mulai sumpah makan deh itu bisa kenyang doa dan mulai keluar kata-kata nggak enak. Lalu yang kedua, Allah jadikan kita ini tenang. Ini kita di sini jangan pian aja kalau sudah berkeluarga. Akhirnya pian tenang, anak istri gelisah ini urusan repot. Jadi harus tenang, sabar, ikhlas, ya kan? Dengan ketiadaan. Ada duit, nggak ada duit, pulang sabar, ya kan? Coba lihat, kayak kehidupan misalnya di rumah tangga, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, nah itu sama-sama dalam posisi yang ikhlas tuh. Bahkan ada sedikit kasih aja. Nah itu enak, itu memang dalam posisi yang sudah Allah ridhoin kayak begini. Ini tenang,
jangan gelisah. Ini baru mulai wirid. Dari pagi wirid, siang nah pemasukan lagi kan mulai gelisah nih. Nada yang tadinya masih halus-halus aja itu. Nah siang udah mulai berubah. Subhanallah, subhanallah. Sore berubah lagi nih sudah. Nada agak kesel lagi nih sudah. Nah masuk Isya pingsan dia. Jadi kalau kayak begini itu namanya bukan belum diridhoi dalam posisi kita. Lalu yang ketiga, hanya 4 tanda. Yang ketiga, tidak tamak kepada apa yang dimiliki orang. Ya, kita dalam posisi tajrid yang sudah Allah yang ibadah. Kalau Allah sudah memerintahkan atau dalam hambanya tadi dalam posisi tajrid atau ibadah aja, pasti Allah yang tanggung. Allah ridho. Kalau kadang, pakai doer-doer itu susah. Ya. Kita kan ada tamak. Kita dalam posisi yang tajrid nih, tetangga ada beli mobil, kan gelisah itu. Wiridnya berubah nih. Wiridnya sudah bukan lagi Allah tuh. Wiridnya duit datang. Kalau nggak datang awas. Ini namanya kita ini masih ada rasa tamak. Hilangin rasa tamak, masih ada tamak kan? Masih ada keinginan yang lain kan? Nah, kalau memang masih ada, berarti posisinya belum. Lalu yang keempat, semua waktu kita itu hanya kita habiskan untuk ibadah. Itu tadi, misal guru pesantren, ya kan? Nah, guru belajar mengajar setiap hari dari pagi sampai sore, sampai malam. Itu dia memang dalam posisi kan. Dia usaha hancur. Makanya harus waktunya itu memang sepenuhnya untuk Allah. Kita belum bisa. Kita ini mungkin masih dalam posisi asbab. Nah, asbab di sini juga disebut asbab harus sesuai harus ingat dengan fungsi. Usaha silakan, tapi fungsi jangan lupa. Kalau usaha membuat lupa, nah ini jadi bahaya. Sekarang akhirnya banyak orang gara-gara asbab alasannya, tapi akhirnya fungsinya lupa. Nah ini yang jadi bikin masalah. Nah ini makanya kata Allah berpikir, kan ada yang cukup. Kalau dia sudah merasa cukup, terus ini makan kadang, sudah jangan tambah. Insya Allah ini kita nih sekarang posisi kita berarti dalam posisi asbab atau sudah tajrid. Allah a'lam kadang-kadang nah makanya kalau misalnya dalam posisi asbab juga dalam asbab yang diridhoin Allah. Jangan di asbab yang di situ Allah kadari ridho. Jangan di asbab di tajrid aja nanti Allah pun kadari ridho. Makanya belajarlah dulu di mana Allah ridho di situ. Yang mana di situ ada ridho Allah, ya. Kalau ada jangan. Dan ini semua untuk di zaman ini dipraktekkan agak sulit. Kenapa? Karena semua ini ikut terkontaminasi hal-hal yang haram. Mau apa yang halal kira-kira? Ya halal ya begitu. Kalau dia cukup jalanin. Jangan ke bawah nafsu besarin usaha modal. Ada aja tuh. Sandarin aja dulu. Mending kalau barang sendiri nanti orang lain barang sendiri silakan. Nah, insya Allah di situ nanti ada letak ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dia sudah dalam posisi tajrid, jangan turun ke asbab, kecuali
diperintah dulu. Dan pian dalam posisi asbab sudah, jangan pian beralih ke posisi tajrid kecuali diperintah atau ada isyarat-isyarat yang nyata. Kalau memang kata ada, jangan pindah. Kalau memang di situ asbab pian adalah asbab yang diridhoi oleh Allah, sampai pian mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, jangan berubah. Makanya mintanya itu adalah rezeki atau untuk mencari anugerah Allah. Pian ke sawah niatin mencari anugerah. Usaha yang manakah juga untuk mencari anugerah Allah. Karena anugerah Allah sudah meliputi segalanya. Bahkan anugerah itu adalah rezeki yang paling agung. Insya Allah Allah tambah. Nah, ini makanya sekarang dipentingin untuk memperbaharui dia. Walaupun karena memang situasinya kita ini terkontaminasi dengan hal-hal yang banyak mengandung subhat. Yang paling tidak kita berusaha. Insya Allah Allah tunjukkan nanti posisi kita dalam posisi asbab kan atau dalam posisi kan. Insya Allah besok yang akan datang kita akan masuk ke yang merasa kayak gitu aja, minta halal, minta ridha, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.